إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد قال الله تعالى في القرآن الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال عز في علاه يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال سبحانه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. الحمد لله. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita bersyukur dan terus kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan kepada kita nikmat demi nikmatnya tiada henti. Tiada saat, detik, siang dan malam yang kita lalui sejak kita berupa janin sampai saat ini kecuali kita tenggelam di dalam nikmat Allah. Wa ma bikum min ni'matin fa min Allah. Apapun nikmat yang sampai kepada kalian semua itu datangnya dari Allah. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Andaikan kalian mencoba untuk menghitung nikmat Allah, niscaya kalian tidak akan dapat menghitungnya. Nikmat panca indera, nikmat keluarga, nikmat harta, nikmat aman, nikmat bumi masih bisa kita pijak, nikmat langit, nikmat matahari yang terbit dari timur ketika sudah terbit dari barat tidak bermanfaat kita Jumatan, sholat, taubat, berbakti kepada orang tua. Nikmat terbesar yang Allah anugerahkan kepada kita adalah nikmatul Islam, adalah nikmatul iman, adalah nikmatul tauhid, yang hanya dengan nikmat ini seseorang bisa masuk ke dalam surga Allah. Jangan berharap ada yang masuk ke dalam surga musyrik, kafir, mereka yang meragukan akan kebenaran Al-Quran, mereka yang meragukan kenabian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka yang melakukan kesyirikan, berdoa kepada Allah, berdoa juga kepada Rasulullah, berdoa kepada Allah, berdoa juga ke Nabi Isa, berdoa kepada Allah, berdoa juga ke Uzair. Mustahil yang demikian mereka akan masuk ke dalam surga Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, innahu man yusyrik billahi faqad harramallahu alaihi jannah wa ma'wahu an-nar wa ma lidh-dhalimin min ansar. Sesungguhnya mereka yang mati musyrik Allah haramkan untuk mereka surga. Allah haramkan.
Allah jadikan tempat kembali mereka neraka. Wa ma'wahumun nar wa ma lidh-dhalimin min ansar, dan tidak ada seorang pun penolong pemberi syafaat untuk mereka nanti di hari kiamat. Seorang Yahudi ataukah Nasrani, dia pernah sekali saja mendengar nama Nabi Muhammad, entah azan yang dia dengar atau sampai kepada dia nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak dia kejar, tidak dia pelajari, tidak dia datangi, mati dalam keadaan keyahudiannya, mati dalam keadaan kenasraniannya, Rasulullah pastikan neraka untuk dia. La yasma'u bi yahudiyyun wala nasrani thumma yamut yauma yamut la yu'minu bi illa kana min ahlin nar. Tidaklah seorang Yahudi dia mendengar namaku, tidaklah seorang Nasrani dia mendengar namaku kemudian dia mati. Di hari dia mati dia tidak beriman dengan apa yang datang kepadaku, kecuali dia menjadi penghuni neraka pasti. Allah Subhanahu wa taala hukumi mereka kuffar. Innal ladina kafaru min ahli alkitab wal musyrikin fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Sesungguhnya mereka orang-orang kafir, baik ahlul kitab mereka yang menyembah Allah juga menyembah Uzair, Yahudi mereka yang menyembah Allah juga menyembah Nabi Isa, mengaku berkitabkan Taurat Perjanjian Lama, mengaku berkitabkan Injil Perjanjian Baru, atau agama syirik apapun, mereka di neraka jahanam kekal abadi di dalamnya, dan mereka adalah seburuk-buruk makhluk di sisi Allah Subhanahu wa taala. Surat Al-Bayyinah yang anak kita sudah hafal. Seperti itu hukum Allah, seperti itu vonis dari Allah Subhanahu wa taala. Dosa yang tidak akan Allah ampuni yaitu dosa syirik, dan yang setara dengan kesyirikan, ateis, kekufuran, agnostik, percaya Tuhan, tidak mau beragama, mencela Islam, mencela Rasulullah, mencela Quran. Dosa yang setara dengan syirik mustahil akan Allah ampuni. Allah Subhanahu wa taala berfirman dua kali di surat An-Nisa, Innallaha la yaghfiru ay yushraka bihi, sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa syirik, wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha, dan Allah mengampuni dosa yang itu di bawah kesyirikan. Masih ada harapan dia untuk mendapatkan ampunan Allah bagi yang mati dalam keadaan bertobat, dalam keadaan belum bertobat dari dosa-dosa besar yang dia lakukan, yang tingkatan dosa tersebut tidak sampai tingkatan kufur, tidak sampai tingkatan syirik. Yang setara dengan syirik tidak Allah ampuni. Tadi contohnya yang merendahkan syariat-syariat Allah, yang mencibir hukum-hukum Allah, yang mencela Rasul-Rasul Allah, yang meragukan kitab-kitab Allah, dan Allah Subhanahu wa taala masih mengampuni mereka para pelaku dosa yang itu di bawah kesyirikan. Bagi siapa yang Allah kehendaki, ada yang langsung masuk surga karena ampunan Allah Subhanahu wa taala, ada yang harus dicuci dulu di neraka selama masih ada Islam, selama masih ada iman, selama masih ada tauhid. Banyak saudara-saudara kita kaum muslimin yang mereka tidak lagi tahu siapa Rabbnya, yang tidak tahu apa agamanya, Islam itu apa, mereka tidak tahu.
siapa nabi mereka? Mereka tidak tahu. Memang juga karena tidak ada bimbingan dari bapaknya, dari ibunya. Tidak peduli mereka dengan anak-anak mereka. Yang mereka kejar bagaimana si anak bisa sukses di dunia, mempunyai rumah mewah, kendaraan mewah, terpandang sebagai seorang pejabat, sebagai seorang miliuner. Tidak mempedulikan bagaimana si anak kenal kepada Rabb-nya. Tidak tahu siapa Allah Subhanahu wa taala. Yang menyetir matanya, pendengarannya, lisannya, tangannya, pola pikirnya adalah hawa nafsu. Tidak peduli apakah itu mendatangkan murka Allah atau tidak. Terlampiaskan hawa nafsunya. Tuhannya adalah hawa nafsunya. Kullu mauludin yuladu 'ala fitrah. Semua yang terlahirkan dalam keadaan fitrah suci, bersih, muslim. Fa abawahu yuhawwidani au yunassirani au yumajjisani. Kedua orang tuanya yang menjadikan anak tersebut Yahudi. Kedua orang tuanya yang menjadikan anak tersebut Nasrani. Kedua orang tuanya yang menjadikan anak tersebut Majusi. Ataukah dia sebagai penyembah dolar, penyembah jabatan, penyembah titel? Tidak dia pedulikan lagi azan, hayya 'alas salati, hayya 'alal falah. Undangan dari Allah, panggilan dari Allah, tidak dia pedulikan. Undangan makhluk, panggilan makhluk, sujud-sujud dia datang. Berukuk-rukuk dia datang, menghinakan dirinya untuk mendatangi panggilan-panggilan makhluk, dan dia abaikan panggilan Allah Subhanahu wa taala. Orang tua tanggung jawab sangat besar di hadapan Allah. Mau dibawa kemana anak istri? Qu anfusakum wa ahlikum nara. Jaga diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Anfusakum, diri kalian terlebih dahulu, kata Allah Subhanahu wa taala. Kalian terlebih dahulu. Apa yang mau diajarkan kepada anak istri kalau kita tidak ada ilmu agama? Bagaimana cara menyelamatkan anak istri dari api neraka? Dengan harta, kita kasih mereka harta. Dengan mobil mewah, dengan kita kasih les sepak bola, dengan kasih mereka les piano misalnya, les menyanyi misalnya. Dengan seperti itu mereka selamat dari api neraka. Qu anfusakum wa ahlikum nar. Jaga diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Jangan kita hanya berkumpul dengan keluarga di dunia. Bagaimana kita pun bisa berkumpul kembali dengan mereka di akhirat? Dan Allah menjanjikan hanya mereka orang yang bertakwa. Al-akhilla yauma idzin ba'duhum li ba'din adu illa al-muttaqin. Mereka orang-orang yang saling mencintai di dunia ini. Entah itu karena nasab keluarga, pernikahan, kekerabatan, atau mereka mempunyai teman akrab, sesama hobi misalnya. Al-akhillah, mereka semua yang saling mencintai di dunia ini akan bermusuh-musuhan nanti di akhirat. Yauma yafirrul mar'u min akhihi, hari di mana seseorang dia lari dari saudaranya, wa ummihi wa abi, dari ayah, dari ibunya, wa sahibatihi wa bani, dia pula lari dari istri dan anak-anaknya. Illal muttaqin, kecuali orang yang bertakwa. Apa itu takwa? Dia yang tunduk patuh menjalankan perintah Allah, menjauhi larangan Allah. Kullu ummati yadkhulunal jannata illa man aba. Semua umatku mereka semua masuk surga kecuali yang tidak mau memang.
Qalu faman ya'ba ya Rasulullah, siapa yang tidak mau masuk surga ya Rasulullah? Man ata'ani dakhala jannah wa man asani faqad aba. Siapa yang taat kepadaku dia akan masuk surga, dan siapa yang dia memaksiatiku dia yang tidak mau masuk surga. Pilihan dia. Kita seorang budak, kita seorang hamba. Semua Allah yang berikan kepada kita. Allah menuntut untuk setiap nikmat disyukuri. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Allah tidak biarkan kita begitu saja. Allah utus kepada kita seorang nabi, Muhammad ibn Abdullah ibn Abdul Muttalib ibn Hashim ibn Abdul Manaf, sebagai penuntun yang bisa membedakan mana yang halal, mana yang haram, mana yang hak, mana yang batil, mana syirik, mana tauhid, mana Islam, mana kekufuran. Terang benderang Islam ini. Al-Furqan, Allah sebutkan Al-Quran. Tabarakalladzi nazzala al-Furqan sebagai pembeda, jelas hitam putihnya dalam Islam. Apa hukum kerja di tempat ini, apa hukum kerja di tempat itu, apa hukum makan ini, apa hukum makan itu, apa hukum dia melakukan ritual ini dan itu, jelas di dalam Islam. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku, kecuali untuk menghambakan dirinya kepadaku. Itulah hakikat kita, hikmah kita diciptakan oleh Allah. Aqulu qauli hadza fa'tabiru ya ulil absar. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wassalatu wassalamu ala habibina wa sayyidina wa khalilina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'ahu bihudah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Amma ba'd. Nikmat besar kita sebagai seorang hamba yang mempunyai Tuhan yang esa, satu-satunya agama yang menyembah satu Tuhan, satu-satunya agama yang menyembah pencipta alam semesta, bukan penyembah makhluk. Islam satu-satunya agama yang tidak menyembah makhluk. Semua agama yang ada, semua agama yang ada yang dipahatlah Tuhannya, ada yang bentuknya binatanglah Tuhannya, ada orang yang sudah matikah Tuhannya. Satu-satunya agama yang menyembah satu Tuhan, pencipta alam semesta, hanya Islam. Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kita menjadi seorang hamba, menjadi seorang budak yang menyembah satu Tuhan. Anugerah besar yang Rabb kita Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Tidak ada di antara kita yang tidak jatuh pada dosa, yang tidak jatuh pada maksiat. Allah Subhanahu wa taala pun menakdirkan mereka semua seperti itu, kecuali para nabi dan para rasul. Allah jaga mereka, maksum mereka itu. Setinggi apa tingkat kesolehan seorang soleh, setinggi apa tingkat keilmuan seorang alim, setinggi apa tingkat ketakwaan seorang yang bertakwa, mestilah dia jatuh pada kesalahan, maksiat, dosa. Tapi Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun. Ada di sana penggugur dosa yang bisa kita upayakan.
Ada di sana penggugur dosa dari Arhamur Rahimin di padang mahsyar, di alam barzakh. Bahkan ketika seorang hamba dia sudah dicelupkan sekalipun dalam api neraka. Amalan yang dapat menggugurkan dosa yang pertama adalah kita bertobat kepada Allah, tinggalkan maksiat tersebut. Pernah dia melakukan riba, beli rumah, beli mobil, beli motor, pakai leasing, pakai bank, bermuamalah dengan riba, terlambat bayar ada denda. Riba jahiliyah imma an taqdi wa imma an turbi. Riba jahiliyah bayar sekarang, kalau tidak kena denda. Itu kata Rasulullah, riba jahiliyah. Berperang, fa'dzan biharbin minallahi wa rasulih. Kumandangkan perang antara mereka dengan Allah. Berperang yang bermuamalah riba, pinjam uang 100 juta, kembalikan 110 juta. Ya. Banyak macam-macam riba yang sudah dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bertobat, tinggalkan itu semua. Kembali kepada Allah. Pernah seseorang dia meninggalkan salat, pernah seseorang dia meninggalkan puasa Ramadan, tobat. Sekarang dia sholat, sekarang dia puasa. Allah Maha Pengampun apapun dosa. Dosa terbesar di sisi Allah adalah syirik, menyekutukan Allah, beribadah kepada Allah, beribadah ke kuburan Lata, beribadah kepada Allah, beribadah ke pohon keramat Uzza, beribadah kepada Allah juga dia berdoa ke batu keramat Mana. Masih Allah ampuni mereka yang bertobat dan menjadi muslim terbaik, mereka sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya ma'syar, ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a. Wahai hamba-hambaku yang melampaui batas, jangan kalian berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya aku mengampuni segala macam bentuk dosa. At-taib minadz-dzamb kaman la dzambalah. Kata Rasulullah, seseorang yang dia bertobat dari satu dosa seakan-akan dia tidak pernah melakukan dosa itu. Yang pertama, bertobat. Yang ketiga, memohon ampun kepada Allah, beristighfar. Banyak zikir istighfar datang dari Nabi. Ada yang kita baca ketika pagi dan petang. Ada yang kita baca ketika sujud dalam salat. Ada yang kita baca sebelum kita salam salat. Banyak doa istighfar terbaik, sayyidul istighfar. Allahumma ighfir dhanbi kullahu diqqahu wa jillahu wa awwalahu wa akhirahu wa alaniyatahu wa sirrahu. Ya Allah, ampunilah dosa-dosaku seluruhnya. Ya Allah, ampunilah dosa-dosaku seluruhnya, dari yang kecil kulakukan sampai yang paling besarnya, dari awal aku melakukan dosa sampai akhirnya, yang terlihat oleh manusia atau tidak. Memohon ampun kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya ibadi innakum tukhti'una bil-laili wan-nahar wa ana aghfirudz dzunuba jami'an fastaghfiruni aghfir lakum. Wahai hamba-hambaku, sesungguhnya kalian bergelimang dosa di setiap siang dan setiap malam, dan aku ampuni, dan aku Maha Pengampun, dan aku mengampuni segala macam bentuk dosa. Fastaghfiruni, minta ampunlah kalian kepadaku, aku ampuni kalian. Janji Allah. Jangan sampai menunda tobat, jangan sampai menunda istighfar. Menunda tobat, menunda istighfar, jauh dosanya lebih besar daripada apapun dosa yang dia lakukan pada saat itu. Mengentengkan Allah. Dia telah meremehkan Allah, dia telah merendahkan Allah ketika dia menunda istighfar, ketika dia menunda tobat. Berapa banyak orang yang tidak diberikan lagi kesempatan oleh Allah untuk bertobat. Mati dia dalam keadaan minum khamr, mati dia dalam bermuamalah ribanya, mati dia dalam zinanya, mati dia dalam judinya, mati dia dalam maksiat yang sedang dilakukannya. Yang ketiga, dari amalan yang dapat menggugurkan dosa adalah seluruh amal soleh. Wudu yang kita amalkan,
Seseorang yang dia membasuh wajahnya, berguguran dosa-dosa yang dilihat oleh kedua matanya sampai tetes air terakhir wudu membawa dosa. Tergugurkan dosa yang dilihat oleh matanya. Seseorang yang dia membasuh kedua tangannya, berguguran dosa-dosa yang dilakukan oleh kedua tangannya sampai tetes air terakhir, membawa dosa tangan. Salat 5 waktu. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Lau anna nahran bi babi ahadikum," andaikan di sana ada sungai di depan pintu rumah kalian. Kalian mandi di sungai tersebut 5 kali 1 hari 1 malam. Apakah masih tersisa daki kalian? Tidak ya Rasulullah, demikianlah salat 5 waktu sebagai penggugur untuk dosa-dosa kalian. Sedekah, puasa, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi, man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Siapa yang berpuasa Ramadan dengan iman dan ihtisab, maka akan diampuni dosa-dosa yang telah lalu. Siapa yang salat tarawih di bulan Ramadan dengan iman dan ihtisab, akan Allah ampuni dosa-dosa yang telah lalu. Jangan seseorang merasa pun sudah diterima amal ibadahnya. Jangan seseorang dia merasa sudah diterima pula tobat dan permohonan ampunannya. Terus dia berusaha beramal. Dia khawatir amalannya tidak diterima oleh Allah. Seperti itu Allah tentukan untuk muslim di dunia ini, agar tidak jumawa, sok suci dia. Seakan-akan dia bersih dari dosa, seakan-akan amalannya sudah diterima oleh Allah. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Beribadahlah engkau sampai kau mati. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 2 hari sebelum beliau wafat, beliau minta dipapah oleh 2 sahabat beliau ke masjid untuk sholat berjamaah. Terpingsan-pingsan Rasulullah ketika berwudu. Seperti itu Rasulullah mengamalkan perintah Allah di surat Ar-Ra'd atau di surat Al-Hijr, beribadahlah engkau ya Muhammad sampai engkau mati. Masaib, musibah adalah penggugur dosa, celaan dari orang, gangguan dari orang, musibah sakit, musibah sedih, gundah gulana, sekalipun duri, kasura, sekalipun kita bersabar karena Allah yang menetapkan ini semua. 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan langit-langit dan bumi, Allah sudah tentukan apa yang akan terjadi di alam semesta ini. Kita bersabar. Illa kaffarallahu biha khatayah. Itu semua sebagai penggugur untuk dosa-dosanya. Ma yusibul muslim min nasabin wala wasabin wala hammin wala ghammin wala hazan hatta syauqatun yushakuha illa kaffarallahu biha khatayah. Tidaklah seorang muslim dia tertimpa gundah gulana, dia tertimpa sakit, dia tertimpa sedih, dia tertimpa bahkan duri yang menusuknya, itu semua sebagai penggugur untuk dosa-dosanya. Kalau dia ridha, kalau dia sabar, kalau dia kesal atau marah, maka untuk dia murka Allah. Faman radiya falahu ridha wa man sakhita falahu sukh. Siapa yang ridha untuk dia ridha Allah, dan siapa yang kesal atau marah atas ketetapan Allah, untuk dia murka Allah. Penggugur dosa. Di sana ada doa dari saudara kita pun bisa menjadi penggugur dosa. Di sana ada amalan dari saudara kita, bersedekah atas niatan yang sudah wafat sebagai penggugur dosa. Saudara kita menyolatkan kita ketika kita terbaring kaku, sholat jenazah, sebagai penggugur untuk dosa-dosa kita. Rasa takut di alam barzah, kemudian hantaman bumi, sebagai penggugur untuk dosa-dosa kita di alam barzah, di alam akhirat. Ketika panas menerpa, seorang yang tidak mengeluarkan zakat dia terus disetrika,
dengan hartanya di depan tubuhnya, belakang tubuhnya, dua sisi tubuhnya, yauma yuhma 'alaiha fi nari jahannam fatukwa biha jibahuhum wa junubuhum wa dhuhuruhum hadza ma kanastum li anfusikum, hari di mana mereka disetrika bagian depan tubuhnya, bagian belakang, kedua sisi tubuhnya, rasakan ini yang kalian simpan ketika di dunia, kata Rasulullah. Kemudian setelah itu selama 50.000 tahun kita di padang mahsyar, inna yawman 'inda rabbika ka'alfi sanatin mimma ta'uddun, dan satu hari di sisi Allah 1000 tahun kalian hitung. 50.000 tahun kita semua di padang mahsyar. Kemudian kata Rasulullah, fayuro sabila, setelah ditegakkan pengadilan, bisa setelah itu dia masuk surga atau dia masuk neraka, belum selesai pengadilan Allah Subhanahu wa taala. Masih banyak lagi penggugur dosa. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala ampuni dosa-dosa kita semua. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala wafatkan kita semua di atas Islam. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala pertemukan kita kembali di surganya. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya minhum wal amwat. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillah.